لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, hujan deras disertai petir mengguyur kawasan Masjid Nabawi Madinah, Arab Saudi. Ya, pemirsa, angin kencang disertai hujan melanda kawasan Masjid Nabawi Madinah pada Kamis sore waktu setempat. Bahkan sejumlah sudut kota tampak genangan air. Sejumlah truk penyedot air disiapkan agar air segera surut. Meski hujan cukup deras pemirsa, tetapi tidak menyurutkan antusiasme jemaah haji Indonesia untuk melaksanakan ibadah Arba'in. Selain di kawasan Masjid Nabawi, hujan juga mengguyur Bandara Internasional Pangeran Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Pemirsa, salah satu jemaah haji Indonesia dari kelompok terbang 3 embarkasi Solo meninggal dunia di Tanah Suci. Ya, jemaah berasal dari Demak, Jawa Tengah meninggal dunia karena serangan jantung. Jemaah atas nama Suprapto Tarlim Kertowijoyo mengalami serangan jantung pada Kamis pukul 4 waktu Arab Saudi di Hotel Abraj Taba. Dari informasi yang disampaikan ke keluarga, almarhum tiba di Madinah pada tanggal 24 Mei pukul 20.40 waktu setempat. Sebelumnya almarhum sempat mendapatkan pertolongan di pemondokan. Jenazah almarhum rencananya akan dimakamkan di pemakaman Batu. Kondisinya saat itu malam Dan untuk informasi lebih lanjut, sudah ada jurnalis iNews Dewi Murtiningrum di Madinah, Arab Saudi. Selamat siang, Mbak Dewi. Bagaimana kondisi kesehatan para jemaah haji yang sudah tiba di Madinah? Apakah kemudian ada pemeriksaan khusus bagi para jemaah lansia? Seperti apa kondisinya di sana? Oke, baik. Terima kasih. Kantor Kesehatan Haji Indonesia dari Kementerian Kesehatan terus berusaha memaksimalkan ibadah haji para jemaah haji Indonesia melalui segi kesehatan fisik dan mentalnya. Saat ini saya berada di wilayah Al-Madinah Al-Munawwaroh, Madinah, bersama saya dengan Dr. Anis. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Oke, dokter, bagaimana dengan update kesehatan para jemaah haji di Indonesia? Apakah ini sudah hari ketiga ya, dok ya? Bagaimana, apakah sudah ada pasien yang masuk ke rumah sakit haji saat ini, Pak Dok? Ya, Pak Dewi, sampai hari ini jumlah jemaah yang berkunjung ya ke klinik kesehatan haji Indonesia sebanyak 27 jemaah, di mana 12 diantaranya masih dirawat di klinik kesehatan haji Madinah, sedangkan 12-nya sudah balik ke kota masing-masing. Dan untuk saat ini ada 3 jemaah yang masih dirawat di Arab Saudi. Oke, Pak, bagaimana? Apakah ada ini kan banyak pasien lansia kan, Pak, pada saat ini? Ya. Sekitar umur berapa, Pak? Sampai saat ini yang masuk di klinik kesehatan haji Indonesia ada yang berumur 18 tahun sampai tua 18 tahun. Oke, rata-rata penyakitnya apa ya, Pak, para lansia ini yang masuk dirawat di rumah sakit ini, Pak? Ya, jadi dari 27 jemaah yang masuk ke klinik kesehatan itu, yang paling terbanyak adalah dengan hipertensi, ya. Yang kedua dengan penyakit paru di kronik, itu yang paling terbanyak. Nah, walaupun sampai saat ini setelah penanganan di klinik haji sudah mulai. Dan para penyakit demensia di sana, Pak, di sini, Pak, apakah ada perawatan? Apakah dari segi kesehatan mentalnya ada yang sedang dirawat kah di sini, Pak? Ya, rata-rata yang datang dengan demensia itu hanya 1 hari dirawat dan dia sudah balik ke kloter masing-masing. Mungkin disebabkan perubahan cuaca maupun perubahan
tempat, orientasi tempat, walaupun itu dirawat 1 hari dan balik ke kloter masing-masing. Ada tips nggak Pak untuk para jemaah haji Indonesia untuk saat ini nih di tengah cuaca yang sangat terik dan banyak juga pasien yang lansia nih Pak? Ya, jadi jemaah haji tahun ini ya kebanyakan dari lansia diharapkan untuk jemaah lansia ini untuk lebih memperhatikan kesehatannya dalam artian menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang cukup, terus sedapat mungkin sering minum air walaupun tidak haus ya, walaupun tidak haus tetap harus minum air karena cuaca di Madinah ini cukup panas dan kalaupun di kloter atau di sektor yang membutuhkan pelayanan segera menghubungi tenaga kesehatan yang ada di kloter maupun di sektor. Dan yang berikutnya adalah mereka yang haram beribadah dapat mungkin menggunakan alat pelindung diri, menggunakan payung, pedang, ya, dengan tidak memakai sandal apabila haram. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke. Demikian pernyataan dari Dr. Anis. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi Mutiningrum langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu pemirsa, penantian panjang seorang kakek Halim akhirnya tiba. Kakek 25 cucu atau kakek yang ada 25 cucu ini menjadi calon jemaah haji tertua dengan usia 103 tahun asal Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Inilah sosok Halim bin Pahroji, warga Kampung Cinagen, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Menginjak usia ke-103 tahun, kakek yang sudah memiliki 25 cucu ini masih terlihat sehat dan bugar. Meski gerakan tubuh, pendengaran hingga komunikasinya sudah terbatas. Sang kakek kini menjadi calon jemaah haji tertua asal Kabupaten Bandung Barat. Kakek Halim merupakan satu dari total 1.200 calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung Barat yang akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Penantian panjang dan cita-cita kakek Halim akhirnya terwujud. Tidaklah mudah dan butuh perjuangan bagi kakek Halim untuk berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Selama puluhan tahun ia harus menabung dengan menyisihkan uang pensiunannya sebagai guru sekolah dasar. Belum lagi keberangkatannya tertunda pada 2020 lalu akibat pandemi COVID-19 dan kebijakan usia lansia pada 2021. Hingga akhirnya tahun ini sang kakek didampingi putrinya bisa mewujudkan impiannya pergi ke Tanah Suci. Rencana keberangkatan haji kami setelah daftar dulu 2017 tertunda dengan adanya COVID, 2020 tertunda, kemudian 2022 karena di atas usia 65 jadi tidak bisa, sehingga akhirnya alhamdulillah di 2023 kami rencana berangkat. Dijadwalkan Halim beserta putri keempatnya EN Solihah akan bertolak ke Arab Saudi pada gelombang kedua bersama ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung Barat pada 12 Juni 2023 mendatang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Dan masih ada dari Bandung, Jawa Barat, ada juga jemaah calon haji termuda pada tahun ini. Ya, pemirsa, seorang remaja berusia 18 diberangkatkan haji untuk menggantikan ibunya yang meninggal dunia. Tahun ini, Kota Bandung, Jawa Barat memberangkatkan 2.396 calon jemaah haji ke Tanah Suci. Dari banyaknya calon haji, ada satu remaja yang baru saja lulus sekolah jadi calon jemaah dengan usia termuda. Remaja berusia 18 tahun asal Cicadas ini bernama Muhammad Idar Susetio, anak satu-satunya dari pasangan Suyono dan Erni Iwayantari. Idar berangkat haji menggantikan sang ibu yang telah meninggal dunia sejak tahun 2020 lalu
akibat kanker yang dideritanya. Pas ibu saya meninggal, saya harus dipersiapin sama bapak saya gitu. Kayak, kamu nanti gantiin bunda ya gitu. Tapi itu nyangka nggak si Aidar kan kamu pergi ibadah haji? Gak nyangka tuh awalnya kan. Saya mah awalnya santai-santai aja gitu. Tapi ya semenjak tahu ya saya jadi persiapan Awalnya mikir-mikir dulu soalnya saya merasa belum siap Kayak umur saya masih waktu itu mah 17. Saya masih kayak pingin main, pingin ketemu temen. Tapi ya sekarang udah siap. Udah siap. Yeah. Harusnya ibunya yang berangkat. Kebetulan ibunya meninggal pada tanggal 24 Januari 2021. Jadi harusnya ibunya sekarang digantikan anaknya. Harusnya Pak emang berangkat tahun berapa tuh Pak? Harusnya berangkat tahun 2020. 2020? Iya, karena ada pandemi jadi di stop dulu waktu itu. Baru dapat sekarang. Pihak keluarga juga tidak menyangka salah satu anggota keluarganya berangkat haji di usia muda. Muhammad Indar Susetio berangkat haji bersama ayah dan pamannya dan rencananya berangkat pada tanggal 29 Mei 2023 dengan kloter pertama. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pelaksanaan ibadah haji, Ketua Umum PBNWDI TGB Muhammad Zainul Majdi mendoakan seluruh calon jemaah haji di seluruh Indonesia. Ya, TGB berharap seluruh jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci diberikan kesehatan serta mendapatkan haji yang mabrur. Ribuan jemaah di Pondok Pesantren Az-Zaini Al-Majidiyah, Kota Raja, Lombok Timur, NTB, rela berdasarkan menyambut kedatangan Ketum PBNWDI yang juga Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Dalam acara tablik akbar ini, TGB memberikan doa kepada seluruh calon jemaah haji Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci agar selalu diberikan kesehatan dan menjadi haji yang mabrur. Dan pesan saya kepada para jemaah haji kita, jangan lupa memanfaatkan waktu di Tanah Suci untuk maksimal mendoakan diri sendiri, keluarga, tetangga, dan juga bangsa, ya, agar Indonesia tetap kokoh dalam persatuan. Setelah di pesantren Az-Zaini, TGB juga menghadiri tablik akbar di lapangan Garuda Korleko, Lombok Timur, NTB. Ratusan jemaah yang hadir begitu semangat mendengarkan tausiah agama dari salah satu ulama besar di Indonesia ini. Dari Lombok Timur, NTB, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Seorang WNA asal Jerman nekat naik panggung pementasan tari di Bali tanpa mengenakan busana. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews Siang.